Matius 4 ayat 16 dan 17, demikian bunyi firman Allah. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu, saudara-saudara anggota Perki Belgia yang diberkati Tuhan, di dalam perayaan hari ulang tahun Perki Belgia yang ke-34 ini, berdasarkan nats tadi, saya mau mengangkat sebuah tema, yaitu bertobatlah sebelum terlambat dan hidup rukun di antara anak-anaknya. Amin. Sekali lagi, bertobatlah sebelum terlambat dan hidup rukun di antara anak-anaknya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, waktu saya sampai di Eropa, bahkan sampai di Belgia, saya mendengar dari beberapa teman, katanya Belgia itu kuburannya gereja. Artinya itu tempat kuburannya bagi gereja-gereja. Seolah-olah gereja tidak lagi berdampak, seolah-olah gereja tidak lagi bercahaya. Padahal Yesus berkata, gereja orang percaya, ku tak pandang dari gereja mana. Karena saya tahu di Perki ini semua gereja ada. Teman-teman dari Katolik ada, teman-teman dari Protestan ada, teman-teman yang mungkin dari Pentakosta karismatik juga ada. Pokoknya di dunia ini kita silakan berorganisasi, mencintai organisasi sendiri-sendiri, tapi kita ingat pengakuan iman kita. Amin. Kita itu gereja yang kudus dan am. Kita tuh gereja yang Katolik. Tidak pandang dari suku mana, bangsa mana, zaman mana. Yang saya percaya, kita adalah keluarga dalam Tuhan. Amin. Ada darah Manado, iya kan, ketua Perki. Haleluya. Ada darah Ambon, ada darah Jawa, ada darah Timur, ada darah Belgia. Tapi yang saya percayai dalam darah Yesus, darah yang telah membayar lunas segala dosa kita, kita adalah keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah yang masih menumpang di dunia ini. Kapan seseorang menjadi keluarga kerajaan Allah? Ketika mengalami yang namanya pertobatan sejati. Tanpa itu tidak bisa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, itu antara kitab Maliaki sampai Matius, kurang lebih jaraknya ada 400 tahun. Dan 400 tahun itu dikenal dengan silent years, masa-masa diam. Kenapa disebut masa diam? Karena selama 400 tahun itu Allah tidak mengutus malaikatnya, Allah tidak mengutus nabi-nabinya untuk memberitakan firman. Bapak Ibu bisa bayangkan hidup tanpa firman. 1 minggu saja orang hidup tanpa firman, hidup sudah kacau. Tuhan bilang sama Yosua ketika mendapatkan kepercayaan menggantikan Musa, Tuhan bilang sama Yosua, kamu harus renungkan firman itu siang dan malam supaya kamu beruntung. Para teolog mengatakan, kalau kita rehat dalam merenungkan firman Allah, maka yang terjadi ini, setan dengan segala caranya akan berusaha memasukkan sampah-sampah rohani dalam pikiran kita dan hati kita. Maka dari itu perlu kita merenungkan firman siang dan malam. Amin. Selama 400 tahun tanpa firman, bagaimana nasib Israel? Sangat mengerikan. Tetapi di penghujung masa diam itu, tampillah Yohanes Pembaptis. Dan pokok khotbah Yohanes Pembaptis apa? Bertobatlah
sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian Yohanes ditangkap karena Yohanes khotbahnya terlalu keras. Aduh, Yohanes tuh khotbahnya no compromise. Mau orang Saduki dia hantam, orang Farisi dia hantam, pemerintah dia hantam. Itu Yohanes Pembaptis. Memang kalau pendeta-pendeta mau jadi kayak Yohanes Pembaptis, siap-siap kehilangan peminat. Karena sekarang peminat itu pengkhotbahnya harus lucu katanya. Kalau nggak lucu nggak asik. Pengkhotbahnya harus bikin mujizat. Pengkhotbahnya harus tutup mata, buka mata, bisa lihat sorga. Itu yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia itu, saya nggak tahu di Belgia atau di Eropa ya. Di Indonesia itu laku atau tidaknya seorang pendeta, laku atau tidaknya sebuah gereja, tergantung pendetanya spektakuler nggak, gerejanya spektakuler nggak. Kalau gerejanya biasa-biasa, menyanyi biasa-biasa, dianggap tidak dahsyat. Padahal kita tahu gereja manapun, tidak peduli liturginya, 2-3 orang berkumpul sepakat memanggil namanya, dia ada. Tapi kecenderungan hari ini, karena banyak orang lebih suka mendengar dongeng daripada mendengar firman, maka pengkhotbah kayak Yohanes Pembaptis kurang laku. Masa hari gini serukan bertobat. Kita tuh mau dengar yang tentang bagaimana supaya ekonomi berkembang. Kalau mau ekonomi berkembang, jangan undang pendeta, undang ekonom dengan akuntan. Masa pendeta itu, kalau kami di saya ini sudah selesai master dan lagi studi doktor. Dan itu STH itu kan sarjana teologia, sarjana ketuhanan. MTH itu master teologi, master ketuhanan. Jadi itu kita bicara tentang Tuhan, bukan bicara tentang uang. Ada lagi KKR, tapi yang dibahas sembuh dari sakit. Sembuh dari sakit, perasaan itu masalah jasmani. Tidak cocok disebut KKR, harusnya KKJ. Kebaktian, kebangunan jasmani. Amin. Saya tidak anti mujizat, saya tidak anti kesembuhan. Dalam doa-doa kami masih banyak orang disembuhkan Allah. Tapi yang kami tahu, Yesus yang kami sembah menyelesaikan pergumulan orang, dimulai dari menyelesaikan dosanya dulu. Amen. Yesus selalu berkata kepada orang-orang sakit, "Hai anak, dosamu diampuni." Dosa diampuni, pemberesan dosa terjadi, baru persoalan pergumulan hidup apapun akan mengikuti seturut kedaulatan Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih. Amin. Akhirnya Yohanes Pembaptis ditangkap, karena kita tahu khotbah Yohanes Pembaptis keras sekali. Dia tegur Herodes gara-gara Herodes selingkuh. Kan saudara baca itu kan? Mana ada ahli Taurat, Farisi yang berjubah agama waktu itu berani menegur Herodes? Nggak ada. Mereka punya jubah-jubah agama, pakaian-pakaian kebesaran, tetapi takut sama pejabat waktu itu. Datang Yohanes Pembaptis, pakaiannya tidak pakaian keagamaan, tidak jubah keagamaan, pakaiannya seperti Elia, ya dari bulu, ya bulu binatang, tinggal di padang gurun, tidak tinggal di rumah jabatan. Kalau kita pendeta-pendeta kan ada rumah jabatan. Apalagi mama pendeta ketemu rumah pastori. Kalau pendeta-pendeta kan ada rumah jabatan, sama kayak Kayafas dulu. Ada rumah jabatannya, ada fasilitasnya, dibiayai oleh organisasi. Nah kalau Yohanes Pembaptis apa biayai dia? Makan aja belalang, madu hutan, tinggal di padang gurun, nggak tahu tidur malam di mana, di dalam goa kah, di bawah pohon kah? Tapi pusing amat. Nah inilah kadang-kadang ya, penampilan luar bagus, bagian melayani berantakan. Lebih baik yang penampilan luar bukan
wah tidak mewah, tapi satu kali bicara benar-benar kebenaran. Amin. 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 Dan memang kebenaran itu kadang-kadang melukai. Kalau orang percaya diberi pilihan, pilih mana? Dosa yang menghibur atau kebenaran yang menyakiti? Banyak orang memilih lebih baik dosa yang menghibur. Karena kebenaran ini menyakiti. Kalau saudara belajar Alkitab, apa itu firman Allah? Firman Allah itu pedang roh. Firman Allah itu pedang bermata dua. Jadi memberitakan firman itu ada dua mata. Mata yang satu mencincang-cincang dosa, mata yang satu membalut kembali supaya orang dipulihkan. Amin. Jadi kalau saya belajar dari Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus sendiri seperti nats yang kita buka, setelah Yohanes ditangkap, Tuhan Yesus tampil bukannya kendor, semakin menyala. Seruannya pun sama, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu terkasih, kalau bicara tentang bertobat, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bertobat itu yang pertama ada dua jenis ya. Ada yang bertobat terjadi sekali seumur hidup. Ini tidak boleh diulang-ulang ini. Bertobat yang terjadi sekali seumur hidup. Dan ada bertobat yang terjadi terus menerus seumur hidup. Bertobat yang terjadi sekali seumur hidup adalah bertobat dalam hal, ini beta mau minum semua. Pelan-pelan. Ya, mungkin pengurus perki tahu firman Allah, kalau kasih secangkir saja, secangkir air kepada hamba Tuhan tidak kehilangan upah. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Saya minum dulu ya. Di atas ini aja saya. Salon tuh bisa. Aduh, jangan di sini. Boleh toh? Takutnya semangat hoba balik kedua angka lilin minum. Bapak Ibu, ini gara-gara air saya sudah lupa sampai mana. Bertobat tuh ada dua. Bertobat tuh ada dua. Oke. Ada dua jenis bertobat. Ada bertobat yang terjadi sekali seumur hidup, ya. Ini seringkali orang tidak mengerti. Kita kalau di Indonesia tuh, saya tidak tahu di daerah lain, tapi kalau di NTT itu kan banyak pendeta-pendeta dari Jakarta, dari Eropa, dari Korea datang. Kalau pendeta datang selalu setelah khotbah dia berseru, dia berteriak. Yang mau menerima Yesus maju ke depan. Ya kita dulu kan tidak mengerti. Pendeta Stephen Tong datang, dia khotbah, mau terima Yesus, semua lari maju. Pendeta Gilbert datang, yang mau terima Yesus, orang maju lagi. Pendeta Ademan Uhutu datang, yang mau terima Yesus, orang maju lagi. Pendeta Yakob Tomatala, itu nama-nama yang saya ingat waktu zaman saya belum bertobat. Saya masih nakal, ikut KKR bukan cari Yesus, cari nona. Oh jujur saja ini di gereja jangan ada tipu-tipu, kita bongkar semua. Dulu pergi KKR bukan cari Tuhan Yesus, menyanyi tapi mata balari kiri kanan. Setiap pendeta datang suruh terima Yesus kita maju, terima Yesus kita maju. Padahal terima Yesus itu cukup satu kali. Tidak ada terima Yesus ulang-ulang. Saya takut Yesus yang kelima yang kita terima Yesus dari Meksiko. Kan di Meksiko banyak nama Yesus. Iya. Jangankan Meksiko, Timor Leste aja banyak Jesus dos Santos. Makanya selesai terima bukan hidup jadi bagus, hidup mabok kayak Yesus yang di Timor Leste. Jadi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat cukup satu kali. Karena memang semua orang harus terima dia. Amin. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa, tidak ada orang bisa masuk surga kecuali melalui Yesus. Saya serukan di mana-mana ketika dia memproklamirkan, akulah jalan, artinya di luar dia tidak ada jalan. Akulah kebenaran, artinya di luar dia hanya ada kesalahan. Akulah kehidupan, artinya di luar dia hanya ada kematian. Dan menurut saya ini memang adalah kebenaran yang sangat menentukan jatuh bangunnya Kristen. Ini kebenaran yang sangat menentukan jatuh bangunnya gereja. Amin, Bapak Ibu terkasih. Amin. Oh, sekarang orang serang doktrin ini ngeri-ngeri loh. Yesusmu tuh bukan Tuhan. Kristen itu adalah kelompok yang mengangkat manusia jadi Tuhan katanya. Kristen itu adalah agama buatan Paulus. Apa benar demikian? Tidak demikian. Makanya saya bersyukur munculnya apologet yang murni loh ya. Bukan yang cari viewers, bukan yang cari subscriber, apalagi live di TikTok hanya cari koin. Sorry to say, itu kan ada juga gitu loh. Ya kalau orang hidup dari pelayanan ya wajar lah, Alkitab juga ajar itu. Tapi maksud saya motivasi kita jangan itu. Motivasi kita harus memberitakan Injil dengan benar. YouTube saya yang sekarang itu, saya main YouTube kurang lebih 2018, berarti sekitar 5 tahun lalu. Itu gara-gara saya baru pulang khotbah, ada yang kirimin saya, aduh Pak Pendeta tolong nih, ini ada mantan pendeta pindah agama serang-serang Kristen. Waktu kirim beta nonton, beta emosi yang luar biasa. Beta bilang kok ini iblis satu nih. Nggak, maksudnya kalau lu sudah pindah agama ya urus agama baru lu. Ngapain lu otak-atik agama gua? Emosi dong. Ya saya jujur aja nih. Soalnya kalau saudara lihat video pertama saya di YouTube saya tuh, saya tanggapin almarhum Yahya Waloni. Dia bilang dia mantan pendeta. Setelah teman saya cek omong kosong, vikaris pun gak lolos. Dia mengaku pendeta nih. Ya, akhirnya teman-teman orang Kristen ini tahu sendiri tuh orang Kristen. Kita ada di berbagai belahan bumi, tapi karena persaudaraan dalam darah Yesus, itu kita baku kontak, telepon. Mereka bilang, Pak Mel omong kosong, dia bukan mantan vikaris, dia bukan pendiri sekolah teologianya ilegal. Masa dia rektor, semua mata kuliah dia yang ajar juga, jadi dia sendiri. Ini sekolah teologi apa ini? Dia rektornya, dia dosen Yunaninya, dia dosen perjanjian baru, perjanjian lama, dia dosen semua. Sekolah jam 7:05, miring. Saya sih nggak ada masalah sama yang begituan, tapi masalahnya omongan-omongan dia tentang iman kita tuh salah. Omongan-omongan dia tentang iman kita itu bohong. Kalau omongan you tentang iman saya benar, saya minta terima kasih. Tapi kalau kau otak-atik imanku secara ngawur, amburadul, dan tidak bertanggung jawab, saya ingat perkataan John Calvin. John Calvin bilang begini, anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Itu anjing loh. Anjing aja nih akan gonggong kalau tuannya diganggu. Masakan aku hamba Tuhan Yesus, lalu kebenaran Tuhanku dipermainkan, lalu aku diam-diam saja. John Calvin berkata, anjing lebih baik dari aku. Jadi waktu dong kirim tuh beta puspaning naik menyala. Beta telepon tim multimedia, kameramen semua. Beta bilang kumpul di rumah, bawa kamera ada 3 tuh. Saya bilang ini hantam ini satu dulu. Saya babat dia sampai saya mau ulang lagi, itu emosi tidak bisa karena waktu itu memang saya ini marah butuh pemicu ya. Kalau marah kayak main drama begitu nggak bisa. Marahnya butuh ada yang menjengkelkan. Nah itu beta meledak ya.
Tapi itu namanya marah kudus. Kan ada marah yang tidak kudus. Amin. Kan ada orang yang marah karena iri hati, marah karena jengkel. Kadang-kadang ada orang Kristen begitu juga, suka jengkel sama orang. Saudara, saya harap di Perki Belgia nih beta lihat wajah-wajah tidak ada. Ini muka semua, oh haleluya. Malaikat Jibril Pak Adinona semua nih. Kadang-kadang ada orang Kristen tertentu kayak begitu, suka iri hati, sakit hati, cemburu, simpan-simpan kesalahan. Saudara yang suka simpan kesalahan orang, suka sakit hati sama orang, dengar baik, hidupmu dikendalikan oleh dia. Mau? Saudara tidak bisa tidur kalau sudah cek dia pun status. Beta omong, coba cek sendiri. Ini buat yang supaya merasakan tahu. Dia sana akan tidur kalau saya belum cekin satu pun foto profil. Tambah putih pasti edit nih. Memang betul dia edit, tapi apa urusanmu? Dia mau edit ke dia mau apa? Urusan dia. Tapi ya itulah manusia, suka kepo gitu. Orang beli mesin cuci baru nih, dia yang tak putar. Kan mesin cuci itu kan untuk putar pakaian toh. Tetangga beli mesin cuci baru, dia foto, dia posting, puji Tuhan mesin cuci baru. Musuh yang tak putar di rumah. Ngapain? Orang beli motor baru, stroke ringan. Ada yang begitu tuh. Apalagi beli mobil baru, mati setengah, mati sebagian. Apalagi kalau dia foto di Belgia, di Brussels, di atom apa? Atomium. Di atomium. Atomium kok? Iya. Saya sudah bikin video selesai, yang saya salah omong tuh. Saya sudah kirim ke Kupang tadi. Putar di gereja nih. Atomium betul coba. Aduh ini yang bikin malu nih. Saya ini kan kalau hafal satu kali tidak bisa. Jadi saya bikin tadi di sana. Salam saya ada di atom apa nih begitu tadi. Putar ini pagi di Kupang nih kalau salah nih malunya sepanjang masa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ya, kita bersyukur sebagai orang percaya di berbagai tempat kita menyembah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Hanya Dia pribadi yang bisa menjadikan kita ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Firman Allah berkata begini, jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya bukan sekedar hafal ayat itu, tapi saya mengalami ayat itu. Saya ini saudara-saudara dilahirkan sebagai Katolik tulen. Papa Katolik, Mama Gemit Protestan, kalau di kami di Timor. Gereja Masehi Injili di Timor. Papa Katolik, Mama Gemit. Ya. Papa Katolik, Mama Protestan, anak prosetan. Saya sangat prosetan waktu itu. Aduh hidup kacau sekali. Akibat nakal, kurang ajar, saya 8 kali masuk tahanan. Iyo. Ini mata semua nih anting semua nih. Mata, hidung, leher semua nih anting. Jadi hidup brutal, kriminal, pengacau balau. Sering tusuk orang. Kalau jengkel orang saya berani tusuk orang. Saya pernah tusuk orang di depan gereja. 10 tusukan. Rencana kasih mati dia. Sementara saya tusuk dia, baru tusukan pertama, kedua, dia berteriak, Tuhan Yesus tolong, saya tusuk terus. Belum lagi kriminal-kriminal yang lain.
Tapi kurang lebih pada bulan Mei 1999 ada seorang mantan narapidana bertobat di dalam penjara. Dia keluar dan melakukan penginjilan di jalan-jalan seperti saya hari ini, tapi dia berbeda. Dia tidak sekolah teologi ya, tapi dia betul-betul dengan sukarela apa adanya pergi ke jalan-jalan dan berteriak, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Dan dari 30-an preman yang hadir dalam sebuah kesempatan, saya paling belakang sementara ngerokok, tapi dengar dia bicara. Satu persatu pulang, tinggal saya sendiri. Dan itu waktu Tuhan buat saya. Saya dijamah Tuhan begitu luar biasa. Saya ambil keputusan bertobat. Saya benar-benar mengalami ayat tadi. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya benar-benar mengalami dosa-dosa yang selama itu mengikat saya, yang saya sendiri sebagai manusia merasa, waduh, ini tidak mungkin saya bertobat, ini pasti hancur. Sudah punya cita-cita akan merantau ke Jakarta, gabung sama debt collector asal Maluku dan Timor. Itu di pikiran saya tuh. Satu hari sebelum bertobat sudah janjian sama tukang tato. Saya mau tato muka saya nih, karena hidup memang tidak ada arti. Saya sudah siap tato muka, mata darah-darah, ada laba-laba, belalang. Pokoknya sudah pikir semua. Benar tante. Sebelum tato, besok mau janjian tato, hari ini penginjil itu datang. Saya dijamah oleh Allah. Kita bersyukur punya Yesus. Amin. Dia bukan Allah yang kepagian atau kesorean. Dia Allah yang tidak terlalu cepat, tapi tidak terlalu lambat. Dia datang tepat pada waktunya. Dia akan bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Dia akan berbelas kasihan kepada siapa dia mau berbelas kasihan. Dan hari itu saya bertobat. Berita itu tersebar. Orang tidak percaya, Mel Atok bertobat. Beberapa belas tahun kemudian, setelah pergumulan panjang, saya melakukan KKR di kampung saya. Di itu kampung, kalau di NTT, di Kota Kupang dikenal salah satu kampung paling jahat, namanya Oepura. Waduh, itu kampung-kampung brutal itu. Polisi dipukulin sampai mati di situ, tentara. Itu salah satu kampung di Kupang NTT, salah satu yang paling brutal. Kampung di mana-mana juga nakal-nakal di Kupang. Tapi salah satu yang paling kepala miring, tempat saya dilahirkan. Saudara tahu lingkungan model begitu. Orang tua tidak bertobat, orang tua beda agama. Bingung saya waktu itu. Jadi saya bingung waktu itu. Kalau konteks kita di Indonesia ya. Tambah lagi lingkungan seperti itu, saya benar-benar bingung. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi memang saya punya moral rusak benar-benar. Tapi saudara-saudara, Yesus yang kita sembah berfirman, aku datang tidak cari orang benar. Amin. Aku datang cari orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu ada di Lukas pasal 5 ayat 32. Secara eksplisit ayat itu muncul ketika Yesus join makan-makan di rumah Matius, Lewi pemungut cukai. Lalu Matius panggil semua pemungut cukai, orang-orang berdosa makan bersama Yesus. Lalu ahli-ahli Taurat, orang Farisi, rohaniwan sombong itu mengatakan, bagaimana gurumu bisa duduk dengan pelacur-pelacur? Kadang-kadang orang sudah jadi pendeta bukannya menjangkau jiwa, tapi model kayak Farisi-Farisi begini nih. Menurut saya ini bahaya. Makanya ayat itu bilang begini di dalam Lukas 5 mulai ayat 30 deh, boleh dari 30. Lukas 5 ayat 30, dengarkan firman Tuhan ini, istri saya akan bantu baca. Mungkin ada mikrofon satu bisa kasih ibu. Ya. Lukas 5 30 dan seterusnya. Ya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Iya, jadi orang-orang Farisi ini agak aneh ya. Semakin tahu firman kok
semakin menjauh dari orang-orang berdosa. Padahal kita itu dari gelap dibawa kepada terang yang ajaib. Setelah itu kita bawa terang itu kepada kegelapan. Bukan sibuk mengutuki kegelapan seperti yang dilakukan oleh para Farisi ini. Tapi Yesus yang kita sembah luar biasa. Dia datang berkontekstual, dia datang bergaul dengan tujuan supaya orang-orang itu bisa dijamah dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saya bersyukur kekasih Tuhan, saya akhirnya memutuskan sekolah teologi, sekolah pendeta, sampai hari ini karena kemurahan Tuhan melayani dari desa ke desa, gang ke gang, ya, dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa, benua ke benua. Dan ini adalah benua terakhir yang kami datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Sudah 9-10 kali khotbah di Amerika, Australia, sampai di Afrika, dan hari ini sampai di Eropa. Tuhan luar biasa. Amin. Padahal dulu waktu lagi jahatnya, lagi nakalnya, itu tetangga-tetangga bilang sama anak-anaknya, kalian jangan bergaul dengan si setan itu. Oh, saya tidak dipanggil Mel, si setan. Tidak boleh bergaul dengan saya, karena kalau bergaul dengan saya, anak-anak mereka saya bikin rusak semua. Ajak nonton porno, segala macam yang jahat-jahat. Bergaul dengan saya pasti rusak. Bergaul dengan saya siap curi jemuran tetangga, hewan tetangga. Jemuran tetangga yang dijemur lebih dari jam 10, saya anggap amal ibadah. Beta akan bantu angkat. Simpan di beta punya lemari. Ya saudara, ini hidup kan rusak banget. Kemarin anak saya selesai pelayanan dengan rombongan, pergi makan di satu tempat. Lalu pengusaha itu yang bisnis itu teman saya. Lalu dia bilang, kamu anaknya pendeta Mel Atok ya? Oh iya, kata anak saya yang sulung. Asal kau tahu bapak kamu tuh ya, dulu kalau dia tidur, kami semua harus keliling dan kipas dia. Itu kalau saya bangun dan tidak kipas, saya tampeleng satu-satu. Karena saya dari SMP sudah masuk penjara, dari SMP sudah tusuk-tusuk orang, jadi orang takut. Kenapa saya begitu? Ya dosa. Kalau mau cari kesalahan bisa saja. Saya salahkan papa, salahkan mama, salahkan ekonomi, salahkan lingkungan dan lain sebagainya. Tapi akar terbesar cuma satu kata, dosa. Dan satu-satunya yang bisa menyelesaikan dosa hanya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Amin. Ini nama di atas segala nama. Ini nama yang berkuasa. Memang kadang-kadang kalau kita terlalu banyak serukan nama ini, apalagi di NTT saja pernah ada cerita. Ini NTT ini mayoritas Kristen loh, Bapak Ibu. Kalau Maluku itu masih ya 60-40 atau mungkin sekarang sudah 50-50. Kalau Maluku beta sen tahu ya, perkembangan terakhir. Tapi kalau NTT belum terkalahkan. Itu masih 80-an% tuh Katolik Protestan. Ya. Jadi kita di sana tuh mayoritas Kristen gitu loh. Sorry, saya mau ngomong apa tadi saya lupa. Maluku. Tiba-tiba pikiran blank. Ini pengaruh dingin nih begini. Yesus yang membayar dosa. Oh sorry, sudah. Terima kasih. Air. Mayoritas Kristen. Tapi orang mulai malu menyaksikan Yesus loh. Contohnya dalam doa pemerintah. Padahal ini mayoritas Kristen, kita semua Kristen, tapi orang doa tidak pakai dalam nama Yesus. Kepada Allah yang Maha Esa. Loh, dari mana kau bisa sampai di Allah yang Maha Esa kalau tidak melalui Yesus? Ya. Jadi orang mulai penakut di negeri sendiri. Nah bayangkan kalau sudah mulai jadi pengecut begini, mau jadi apa? Jadi nama Yesus ini sudah mulai tidak dikumandangkan lagi, tidak diserukan lagi. Betul Allah itu Esa, tapi pengantaranya juga Esa, tidak ada yang lain. 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2
ayat 5 secara eksplisit ayat itu menyatakan tentang keesaan Allah. Tapi ingat, pengantaranya Esa, tidak ada pengantara lain. Perhatikan. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah itu esa, tapi esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Tapi bodoh, karena takut kehilangan jabatan, takut tidak dapat jalan dinas, takut uang berkurang, maka orang tidak lagi mau menyerukan nama Yesus. Yesus bilang begini, barang siapa malu menyebut namaku, aku akan malu menyebut namanya ketika aku datang. Amin. Barang siapa mengakui aku mengakui dia. Barang siapa menyangkal aku akan menyangkal dia. Maka dari itu saudara-saudara, diberkatilah Perky Belgia di umur yang ke-34. Kalau nama Yesus masih menjadi nama yang tertinggi, menjadi pusat pujian penyembahan kita. Karena hanya nama itu yang bisa menjadikan kita anak-anak kerajaan Allah. Dia yang memindahkan kita dari dalam maut ke dalam hidup. Amin, dikasih Allah. Amin. Tapi ada pertobatan jenis kedua, Bapak Ibu. Pertobatan jenis kedua adalah pertobatan yang terjadi terus menerus seumur hidup kita. Ini pendeta pun juga bertobat ini. Karena ini seumur hidup. Bertobat dari apa? Dari karakter, dari sifat kita yang tidak sesuai dengan firman. Saya lihat di sini ada beberapa pendeta senior. Aduh, saya bahagia sekali. Terima kasih Bapak Ibu pendeta. Dari sudut usia, pengalaman, sekolah, mungkin Bapak Ibu lebih tinggi dari saya. Tapi kok bisa kita berkumpul begini? Susah loh. Lebih gampang preman bersatu. Ini jamara beta omong Karena beta ini ada di dua dunia, nah, dunia preman dengan dunia pendeta. Jadi saya bisa rasa lebih gampang preman tuh unity daripada pendeta. Ini pendeta semua nih belajar teologi ya, Yunani, Ibrani. Wow. Apalagi kalau kuliah di Eropa ke Tanta dong nih. Darah Yesus berkuasa. Sulit loh. Makanya ada yang bilang STH tuh sarjana tinggi hati. Emang ini ada tidak ada di sini. Ini yang di planet Mars. Nah, saudara, ada yang bilang STH sarjana tinggi hati. Apalagi kalau dia sudah MTH makin tinggi hati. Padahal Yesus yang kita sembah, Bapak Ibu terkasih, Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika Petrus dan kawan-kawan bertengkar gara-gara Yohanes dan Yakobus lobi-lobi posisi kepada Yesus. Oh iya, mereka lobi-lobi posisi minta duduk di kiri kanan Yesus. Lalu 10 marah. Lalu Yesus mulai tegur mereka, kita ini beda dengan orang dunia. Prinsip kepemimpinan, leadership versi Kristus adalah pemimpin yang baik, bos yang baik, tuan yang baik adalah pribadi yang menjadi hamba dan melayani. Amen. Makanya Yesus bilang apa? Dan sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi tidak ada tuan dan nyonya di gereja, semua hamba. Amin. Kadang-kadang sekarang gereja orang bikin diri jadi nyonya, jadi tuan, jadi ratu, dan raja. Lalu bagaimana prinsip pelayanan kita? Kita mau tiru Yesus atau mau tiru Buntiana Sapa? Amin. Dan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu bunyi dari Matius pasal 20 ayat 28. Nah saudara-saudara, maka dari itu saya bilang, dalam hal ini bukan cuma jemaat, pendeta pun harus berubah. Saya nih, mama pendeta, bapak pendeta yang hadir,
Saya ini karena memahami ini, saya tahu persis khotbah saya pasti tidak sempurna. Jadi di gereja Tuhan yang saya pimpin tuh, saya bilang begini, Bapak Ibu jemaat, khusus di gereja ini, saya tidak tahu gereja lain ya, semua pendeta punya kepemimpinan. Khusus di gereja ini, tolong kalau pendeta khotbah perhatikan baik-baik dan catat, dan kalau salah tolong dikoreksi. Karena itu yang dilakukan oleh jemaat Berea. Saudara pernah baca dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 11, 10 dan 11 supaya kita tahu ini jemaat Berea. Kisah Rasul pasal 17 mulai ayat 10, perhatikan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Iya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, Ya. dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Wah, ini jemaat keren. Rasa lapar dan haus, rindu akan firman, itu yang pertama. Tapi yang kedua, mereka periksa dulu, ini benar enggak? Anda tahu yang khotbah siapa? Paulus. Khotbah Paulus aja boleh diselidiki, apalagi cuma Mel Atok. Maka ternyata saya ini kan khotbah semangat toh. Wih, semangat, hantam, tungtang. Selesai ibadah, jemaat WhatsApp, Bapak minta maaf, Bapak punya khotbah tadi salah. Salah di mana? Maka dia kirim, kan saya ini khotbah ada di YouTube toh. Bapak periksa di YouTube Bapak tuh menit kesekian, detik kesekian. Tolong Bapak cek. Setelah saya cek, salah betul. Salah ayat. Saya jujur, inilah kita bertobat. Saya sudah mau emosi. Saya sudah hampir menghakimi. Kau tahu apa? Saya sudah sekolah, jam terbang tinggi, KKR sana kemana. Baru yang tegur lagi ibu rumah tangga biasa. Ini satu hanya tahu kupas bawang. Kok bisa togor sambetan? Jujur aja ini masalah tinggi hati loh ya. Saya tidak usah datang menghakimi saudara, ini biar beta pun kesaksian pribadi. Pas mau emosi dan periksa begini, aduh ternyata salah betul. Minggu depan di mimbar sebelum khotbah saya minta maaf. Saya bilang, Bapak Ibu, khotbah saya yang minggu lalu salah. Terima kasih buat jemaat yang sudah kasih tahu saya tidak bisa mengeluarkan balok dari mata sendiri. Jadi mesti ada yang bantu juga. Dan itu terjadi mungkin 4-5 kali. Salah. Khotbah saya salah. Ayatnya. Ayat salah. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Itu yang bikin jemaat tambah penuh. Itu yang bikin gereja tambah full. Saya jadi bingung. Oh begitu. Mereka bilang, maju Bapak, keren Bapak, kami suka pendeta kayak begini. Salah mengaku. Jadi kita ini ada pertobatan jenis kedua. Dan ini memang dimulai dari sikap hati ya. Alkitab berkata, bagian yang paling licik di hidup kita tuh hati kita. Iya. Kita anggap diri benar padahal tidak benar. Kalau hati sudah licik, hati sudah membatu, itu repot. Makanya hati ini perlu dibersihkan. Karena dari hati ini muncul segala kekotoran-kekotoran. Yesus bilang begini dalam Markus 7 ya, mulai ayat 21. Markus 7 mulai ayat 21 ada daftar kekotoran-kekotoran dalam hati. Yesus bilang begini, perhatikan. Markus 7:21. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Pikiran jahat itu muncul dari hati. Percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Iya. Nah ini yang bisa membersihkan kita. Yang tadi langkah pertama itu sudah terbaik. Hanya dengan beriman kepada Yesus, darah Yesus menyucikan hati kita. Amin. Hanya itu yang bisa menolong kita. Makanya Ibrani 9
ayat 13 dan 14, penulis Ibrani mengkontraskan antara dampak dari ritual Yudaisme dan dampak dari penyucian karena darah Yesus Kristus di zaman anugerah ini. Perhatikan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Secara lahiriah saja, itu ritual Yudaisme. Dalam ceremonial law atau hukum tata caranya mereka. Terus. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Amen. Sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Dia yang menyucikan hati kita. Tapi ingat Bapak Ibu, ini berlangsung terus menerus. Amen. Seumur kita hidup. Amin. Bapak Ibu kalau lihat Simon Petrus, waduh, dipakai Tuhan luar biasa ya. Satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu catat saja ayatnya, pulang baca di rumah. Di Galatia pasal 2 itu ayat 11 sampai ayat 14, dia ditegur keras oleh Paulus. Kenapa? Petrus itu munafik. Petrus, ini saya tidak omong contoh bilang melatok mah terlalu kecil. Petrus, pengkhotbah yang dipakai Tuhan melahirkan gereja pertama, itu namanya Simon Petrus. Pernah munafik dan kemunafikannya menyeret Barnabas dan lain sebagainya. Hamba-hamba Tuhan besar semua munafik waktu itu. Tetapi saya salut sama Petrus, salut juga sama Paulus. Walaupun dia junior, tapi dia berani tegur senior dengan sepenuh hati. Padahal kalau Anda baca sebelumnya, Paulus itu pernah numpang di rumah Petrus 15 hari. Numpang di rumah Petrus 15 hari. Itu ada di Galatia 1 ayat 18. Numpang di rumah Petrus 15 hari. Tapi jangan gara-gara utang jasa lalu kebenaran dikorbankan. Gak bisa. Misalnya Bapak Ibu di sini tiba-tiba bawa saya jalan makan-makan lah. Saya makan, tapi kalau sudah urusan khotbah, aduh mau khotbah keras, ini tadi kasih makan steak. Pendeta model begini, ke dalam tangannya kuserahkan nyawa. Galatia 1 ayat 15. 18 apa 15? 18. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. 15 hari di rumahnya. Tapi di Galatia 2 ayat 13, dia tegur Petrus, kamu munafik Petrus. Bayangkan itu. Ini berhamba Tuhan keren. Ya. Galatia 2 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terselet oleh kemunafikan mereka. Iya, ini tentang bagaimana Paulus menegur Petrus. Tapi Anda tahu, Petrus tersinggung? Tidak. Petrus keren. Nanti di kemudian hari setelah Paulus tulis surat Galatia, Petrus tulis surat Petrus. Dan Petrus memuji Paulus. Itu ada. 2 Petrus 3 ayat 15. Hormat diberi. Ini berhamba Tuhan teladan. Hamba Tuhan teladan. Ini ditegur oleh junior. Dan sampai hari ini kita semua tahu data itu. Artinya sengaja dipublis. Sengaja dipublikasikan kepada jemaat di Galatia. Bahkan semua gereja kalau baca Galatia tahu bahwa Paulus pernah tegur Petrus di muka umum. Tapi bagi Petrus no problemato. Dosa tetap dosa. Dosa harus dimurnikan. Makanya dia mengakui Paulus adalah saudaraku. Perhatikan 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih. Saudara, kalau ditegur orang, apakah dia tetap menjadi kekasih? Wah, itu kita tanda itu orang. Ini dia nih omong betan ya. Jangan begitulah. Amin. Ya. Jangan begitu. Ya. Saya sekali lagi ya. Ini kita semua nih terus diproses. Amin. Amin. Dan cara Tuhan membentuk kita yang pertama dengan iman, yang kedua pasti dengan firman.
Iya. Mazmur 119 ayat 9 bilang begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman. Saya lihat di sini tidak ada orang tua, ini orang muda semua. Menurut PBB, WHO bilang pemuda tuh umur 70. Tante umur berapa? Pemuda, dewasa muda. Dewasa muda. Kalau mama pendeta Nalce, TO. Son papa ikut ketemu saudara. Tunggu dulu kan ketemu ikut WHO na. Remaja. Kalau ikut WHO remaja. Kalau yang masih 60 remaja, 70 sampai muda. Amin. Maka saya ada istri Roni balita. Amin. Seperti Kaleb toh, di usia 85 Kaleb bilang saya masih seperti waktu 40 tahun. Itu baru keren. Amin. Sebab Alkitab juga bilang roh yang ada pada kita lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Umur boleh bertambah, tapi batin berkobar-kobar, roh tambah menyala abangku. Amin. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini saya kenapa tahu-tahu ngomong hati. Karena tema besar kita itu ialah bertobat sebelum terlambat dan hiduplah rukun antara anak-anaknya. Tidak mungkin kita bisa rukun kalau hati kita tidak dibaharui. Ya. Perki Belgia ini usia 34, su kategori dewasa. Iya dong. Iya. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Pilihan untuk apa? Saya memilih untuk bertobat, saya memilih untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Amin. Dan Dia akan mengubah hati kita. Amin. Susah terjadi kesatuan hati di mana-mana. Gara-gara apa? Semua tinggi hati. Iya. Satu tidak mau kalah satu. Yang Flow Mamora bilang kokatong. Nah. Yang Maluku bilang beta. Atau mungkin yang lain. Tidak bisa begitu di dalam persekutuan orang percaya. Amin. Mau kaki, mau tangan, mau mata, kita saling membutuhkan. Tidak pernah mata berkata kepada tangan, aku tidak memerlukan engkau. Tidak bisa kalau orang mulai angku, sombong, atau bisa. Saya pernah dengar seorang pendeta gemit senior, dia berkhotbah. Ya, dia sudah emeritus juga. Bapak Om Wempi Pinga, Bapak Pinga siapa lah? Yang di Anugerah dulu, gemit Anugerah. Beliau khotbah dia bilang begini. Ada seorang teolog mengatakan pintu surga tuh pendek saja begini. Jadi hanya orang rendah hati yang bisa masuk. Ya kalau orang tinggi, orang yang apa orang NTT Maluku bilang orang makan puji susah. Susah masuk tuh. Terlalu makan puji. Sulit bersatu, sulit bisa bergandeng tangan kalau hati tinggi terus. Dan Bapak Ibu tahu manifestasi tinggi hati itu apa? Tinggi hati itu kan sama dengan congkak, sama dengan sombong. Manifestasinya cuma satu, tidak mau diatur. Iya. Oh iya dong. Dosa paling tua menurut Thomas Aquinas. Ini saya orang teolog Katolik juga sebenarnya. Thomas mengatakan bahwa dosa tertua atau ibu segala dosa itu dosa kesombongan. Karena dosa itu sebelum terjadi kepada manusia sudah terjadi kepada para malaikat. Malaikat yang tidak mau diatur itu, yang kemudian berdosa dan dosa mereka adalah dosa kesombongan. Malaikat-malaikat itu yang kemudian menjadi setan. Iya. Tuhan tidak pernah cipta setan. Tuhan cipta malaikat. Setan itu mantan malaikat yang kehilangan kesucian tapi tidak kehilangan kuasa. Makanya dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4 ini sejarah jatuhnya malaikat-malaikat itu ya.
Ini supaya kita gali, supaya dalam perki di usia 34 ini tolong kok kita semakin kompak. Amin. Kalau mau Belgia dilawat Tuhan, kita yang di sini bersatu dulu. Amen. Tolong baca ini 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, Malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ayat ini paralel dengan Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6 itu paralel dengan 2 Petrus 2 ayat 4 yang menjelaskan dosa. Dosa apa sih? Perhatikan Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Iya. Dan disebut dalam 1 Timotius 3 ayat 6 disebut sebagai dosa iblis itu adalah kesombongan. Makanya Paulus bilang sama Timotius, kalau pilih orang pelayanan jangan yang baru bertobat. Yang baru bertobat itu sombongnya minta ampun. Dia bertahu 2 ayat sama aduh. Kadang-kadang yang baru bertobat baru hafal 2 ayat. Saya ketemu ibu-ibu di timur tuh, baru ikut persekutuan doa 2 kali. Dia pulang dia hakimi 1 keluarga. Dia pulang persekutuan doa, suami tanya, dari mana? Jangan tanya-tanya ya, penghuni neraka kalian semua. Aduh, darah Yesus. Kan kita cuma tanya dari mana, langsung neraka. Memang kalau orang baru bertobat agak sombong, makan puji. Tolong baca. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ini ayat punya maksud, iblis itu dihukum karena sombong. Saya sudah lihat, apalagi kalau di NTT itu, ini beta omong yang di NTT ya, saya tidak tahu yang di sini. Apalagi kalau dia mengaku bilang dia dapat karunia, habis kita. Dia dapat karunia. Saya ngeri loh kalau di NTT itu. Kita persekutuan doa. Awal-awal saya bertobat, ini kan saya mantan preman nih. Masuk di persekutuan doa, tiba-tiba ada yang sudah gemetar. Saya bingung, ini apa? Kan kita baru toh. Gemetar, tiba-tiba dia bilang begini, akulah Yesus, damai sejahtera. Kok ini kepada saya kenal ini tetangga saya, kok sekarang sudah jadi Yesus dia. Semuanya Yesus masuk dalam dia. Akulah Yesus. Semua berlutut. Maka semua berlutut. Sementara berlutut, mungkin berlututnya kelamaan. Ada satu yang bilang begini, Tuhan Yesus, karena dia udah ngaku Yesus kan, tidak boleh panggil namanya loh, harus panggil Yesus. Jadi Tuhan Yesus, lalu dia bilang begini, apa? Apa? Ini kan berlututnya kelamaan. Tuhan Yesus minta maaf, beta pelutut gatal. Lalu yang jadi Yesus bilang begini, makanya garu bodok, begitu sudah. Dalam doa saya bilang, waduh ini benar atau. Maka mulai dari itu saya putuskan sekolah teologi ya. Kalau tidak bahaya kita nih. Minggu lalu itu Pak yang jadi Yesus. Minggu berikut ibu ini juga bilang, aku juga Yesus. Kok semua Yesus setiap minggu? Ada lagi yang penglihatan aneh-aneh. Saya kok penglihatan aneh-aneh. Bisa lihat ke surga, lihat Bapak di surga lagi pangkok kaki. Lu pikir Bapak di surga ketua RT? Susah. Ya itulah suka duka kita. Dan orang-orang begitu tidak mau diatur. Maka saya berdoa di ulang tahun Perki yang ke-34 ini. Amin. Tolong kita diatur oleh Tuhan. Amin. Kalau kita mau diatur oleh Tuhan, undang-undang Tuhan yaitu firman Allah, percayalah di usia 34 rohani kita semakin kuat, kita semakin sehati, kita semakin semangat, kita buang dosa-dosa yang merusak hubungan, yang merusak persaudaraan, kesombongan, kebiasaan gosip, omong di belakang-belakang. Ada orang tuh yang ketemu dia cium, kayak orang timur ini kan ketemu cium tuh. Salam. Orang Kupang begitu. Ini contoh nih.
Orang Timur begitu, ini budaya kami. Kalau ketemu hidung sama hidung kubang. Tapi kan dia sudah Eropa, dia bilang, Pak, di sini lain, mesti 3 kali, 1. Tidak ada masalah, mau hidung kah, mau 3 kali kah, asal jangan ada Yudas di antara kita. Sebab Yudas itu cium, setelah cium jual. Ada orang begitu, setelah cium dia bilang, wah tambah cantik ya. Tapi dia pun ada tuh tambah cantik, muka tidak serius. Pas jalan, cantik dari mana? Hanya Yesus yang tahu. Kasihan. Tapi kalau saya lihat di sini tidak ada ya. Tidak ada yang mengakui. Sudah pokoknya kalau ada pun kita letakkan semua di kaki Tuhan. Hari ini adalah hari ulang tahun, hari kelepasan, hari pemulihan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri Bapak Ibu terkasih. Pak Andre, saya minta bantuannya. Terima kasih banyak. Satu pujian lama Pak. Mampirlah, main dari D aja Pak. D aja. Atau E Pak. Ini lagu Kidung Jemaat sebenarnya, tapi kita semua familiar. Mampirlah dengan G kali. Lebih tinggi. Mampirlah dengan doa ku Yesus padamu, Yesus padamu.